Oke guys, baik lagi di Wim. Kes. Wede, bareng lagi bersama gua atau saya ya? Sama aja. Sama aja lah ya. Kita memang lagi namanya juga milenials gitu ya. Iya. Baik lagi nih kita dari program Wimcast ya, Kapetra ya. Karena memang kita kemarin tuh sempet hiatus selama setahunan lah. Oh, lama juga ya. Lumayan setahunan lah. Dan hari ini kita ya lagi bikin season barunya, program barunya dengan mengundang guru-guru dari sekolah-sekolah sekolah mitra Wiyata Mandala dan juga guru-guru dan juga teman-teman dari sekolah-sekolah juga diajak ya. Betul, siswanya diajak supaya bisa sharing tentang mungkin sekolah, kegiatan-kegiatan sekolahnya, dan juga mungkin teman-teman punya memori kenangan-kenangan di sekolah nanti bisa ditonton di YouTube kita di Wiyata Mandala. Betul banget. Jadi selain menceritakan tentang kehidupan sekolah, nanti kehidupan kuliah juga. Iya. Ada perbandingannya lah, iya, perbedaan. Jangan kehidupan pribadi ya. Wah, aduh jangan. Kalau kehidupan pribadi memang agak berat. Bukan di sini, betul. Khusus pendidikan. Nah, nanti berarti kita akan bikin channel satu lagi buat khusus kehidupan pribadi. Langsung ke sesi pertama kita, yaitu adalah perkenalan ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Karena yang udah kenalnya belum tentu sayang. Waduh. Iya bener lah. Yang udah sayangnya belum tentu jadian. Oh aduh, makin parah lagi. Makanya jadi ya udah kita kenalan dulu ya. Nih siapa? Kita dulu deh. Kita siapa? Kita ini sebenarnya udah dari season pertama. Oh ya udah ada ya. Udah ada. Dicuplikan nanti di ini ya sama editor ya. Ting keluar. Di situ ya. Di atas. Tombol ini. Kenalkan, nama saya Petra. Ya saya di sini sebagai kerjain apa aja lah. Semuanya saya kerjain ya. Sebenarnya saya tim leader marketing Wiyata Mandala gitu di sini. Jadi ini juga program memang khusus untuk sekalian promosi kampus Wiyata Mandala juga gitu. Mungkin di sebelah saya ada siapa ini? Saya ada Calvin Jonathan. Oke. Saya dipanggil kalau season 1 Bang Jo. Tapi sekarang saya ganti nama. Siapa lagi? Calvin aja. Oh, Calvin. Ya, Kak Calvin ya. Memang lebih muda aja. Lebih muda. Lebih tua. Oke. Mungkin kita bisa minta izin perkenalan dari Ibu. Silakan Bu, kenalan dulu Bu. Iya. Thank you Petra dan sama-sama Bu. Bang Jo. Boleh. Bang Jo. Tapi oke lah, Kevin ya. Calvin. Nah. Oke. Makasih untuk undangannya. Terima kasih. Luar biasa ya. Ternyata kampus ini memiliki orang-orang yang keren ya. Waduh, jadi nggak enak nih Bu. Di samping kampusnya yang keren, orang-orangnya juga oke. Saya sangat tertarik sekali untuk acara ini. Thank you ya. Sebelum kita ngobrol lebih banyak, saya akan perkenalkan. Saya Bu Eni dari SMK Sentosa. Yang SMK Sentosa ini kebetulan terletak di Jalan Madu, Mangga Besar ya, Mangga Besar. Mungkin kita bertetangga, cuman kalau diajak jalan sih lumayan gempor ya. Lumayan juga. Ya begitu saja. Kebetulan saya mengajar akuntansi di SMK Sentosa, dan yang mau join ayo dengan Bu En join di sekolah Sentosa. Sangat terbuka juga kami. Oke. Mantap Bu. Ya. Teman-teman yang mau belajar akuntansi diajar sama Bu ini langsung aja daftar di SMK Sentosa. Jalan Madu ya. Jalan Madu. Nanti boleh menghubungi kami atau menghubungi di sini juga boleh, karena mereka dengan kami sangat berhubungan baik ya. Kami salah satu adalah sekolah yang merger dengan kampus Wiyata Mandala. Terima kasih Bu. Ini sebelahnya nih Bu. Wah, ini siapa nih? Keren juga nih, kayak Dilan bukan ya? Ini anak saya, silakan saya. Sebelumnya terima kasih atas undangannya Kak Petra dan Kak Kelvin dan pihak Wiyata Mandala yang udah mengundang saya dan Bu Eni ke sini. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Kresna Alfian Ramadan. Aku dari kelas 12 dari SMK Sentosa. Di sana jurusannya Akuntansi ya? Oke, memang berfokus di akuntansi ya di sana ya. Gitu. Oke. Nah, kebetulan juga produk Sentosa yang bagus-bagus nih masuknya ke sini nih di Wiyata Mandala. Nih kebetulan di belakang kamera kita nih ada nih satu produk Sentosa yang
Nanti masuk ya, nanti masuk. Penasaran nggak? Nanti penasaran harus nonton sampai akhir. Kita kenalin. Harus nonton sampai terakhir nih, anak-anak Sentosa, alumninya mungkin ya kan, adik-adik kelas. Betul. Nanti bisa cek aja tuh, nanti ada seseorang yang akan berada di akhir. di akhir. Di closing. Dadah. Untuk di closing dadah udah. Oke, jadi terima kasih atas perkenalan dan juga kedatangannya ya. Udah walaupun hujan tadi ya, waduh. Sempat hujan dulu tapi sampai ke sini dengan karena selamat. Itu loh Kak. Apa karena tuh? kami itu kan orangnya komit. Waduh, ini dia nih. Walaupun hujan kami datang. Aduh, ini yang top sekali. Komitmen yang paling penting ya, betul sekali. Nah, kita langsung ke sesi berikutnya karena kayaknya udah kenalan cukup ya. Mungkin sesi selanjutnya adalah kita akan langsung tanya-tanya nih tentang tema kita hari ini. Temanya apa, Kak? Temanya adalah Calvin. sekolah dan kuliah. Oke, Kak Calvin. Iya. Perbedaan antara sekolah dan kuliah. Nah, sekolah dan kuliah tuh apa bedanya sih? Gitu ya. Antara sekolah dan kuliah, bedanya apa sih? Kira-kira bedanya apa ya? Nah, kita coba tanya aja nih langsung ke narasumbernya. Karena beliau juga guru dan juga ada muridnya yang kita bawa ke sini. Apa sih kira-kira di sekolah yang sekarang ya? Karena zaman saya itu kayaknya tahun 2010 saya lulus. Udah lama banget ya. Apakah tahun ini udah berubah jauh dari tahun-tahun itu? Kebetulan mau nanya dulu Bu Eni, dari tahun berapa ngajar di Sentosa atau dimanapun gitu loh, pengalaman ngajarnya nih, pengen tahu deh. Oke, baik, terima kasih. Kalau dibilang mengajar itu sudah berapa tahun, saya sebelum di Sentosa itu ngajar di beberapa sekolah dan terakhir 10 tahun terakhir di Sentosa. 10 tahun, berarti total Bu, semua. Totalnya saya sudah 18 tahun. Waduh, ini baru senior ya, Ibu Guru. Ibu Guru senior ya, betul. Karena kebetulan senang mengajar, jadi saya menikmati ya. Oh, menikmati ya, enjoy ya untuk ya. Mengajar ya Bu, mendidik ya. Iya, betul. Mendidik ya Bu. Dan kalau misalnya udah lama banget begitu, berarti kan sudah mengalami banyak banget perubahan-perubahan ya. Terus juga mungkin momen-momen yang banyak lah ya, antara siswa yang baru masuk nanti terus lulus lagi, masuk lagi, lulus lagi. Silih berganti. Iya, itu kira-kira Bu bedanya yang paling mencolok tuh sekarang sama yang dulu, itu yang Ibu awal-awal ngajar, bedanya apa Bu? Kira-kira Bu? Nah, mungkin dulu kalau mau kuliah aja gitu ya. Kalau dulu tuh mereka tuh kuliah ya pure kuliah sih, ada min plusnya ya dari kuliah dan bekerja ini. Tapi karena zaman semakin berubah, teknologi juga semakin bagus ya. Iya, betul, teknologi. Nah, diiringi dengan teknologi yang baik, sekarang ada istilah kuliah dan kerja. Kuliah sambil kerja ya. Kuliah sambil bekerja. Bekerja ya. Saya rasa ini satu tantangan buat anak-anak juga, anak-anak di Indonesia, bagaimana mereka akan lebih mandiri ya, karena ada hal-hal yang mereka harus lebih perhatikan, misalkan mungkin kebutuhan yang terus berjalan, ditambah juga kuliah harus diberesin, jadi mereka bisa memilih waktu. Bicara tentang waktu sih. Time management ya Bu? Ya, lebih ke manajemen waktu ya. Di saat mereka bisa sambil menyelam minum air gitu. Iya kan? Betul, jadi betul. Banyak yang saya lihat seperti itu gitu. Dan ada beberapa hal yang mereka harus lebih konsisten lah ya. Konsisten. Dan sejauh ini sih banyak yang berhasil sih. Sejauh ini tahu-tahu berlapor, Bu, saya mau wisuda gitu kan. Oh, gitu ya. Emang udah selesai, udah semester berapa gitu kan. Udah Bu, saya udah selesai, tinggal wisudanya aja. Gitu. Banyak sih alumni-alumni yang suka cerita, Bu, udah kerja tapi ngambil kuliah lagi Bu. Gitu. Iya. Banyak sekali ya Bu ya. Jadi bicara tentang waktu, ada beberapa juga anak-anak ini yang saya lihat selain waktu, mereka juga ada yang lebih terampil ya. Oke, jadi lebih terampil juga lebih ya. terampil. Karena soft skill kali ya Bu. Iya, skill mereka makin kuat gitu. Okay. Sewaktu mereka ada di dunia kerja dan berkuliah itu mereka beradaptasi dengan baik, sangat baik sekali, sehingga pekerjaannya berkembang,
kuliahnya juga ikut makin oke. jalan, berarti paralel ya. Nah, kuncinya sih semua disiplin gitu. ya, disiplin waktu dan benar-benar ada kemauan ya, ada tujuan. Mereka harus dapat tuh tujuan saya kemana nih, gitu. Jadi kalau saat mereka menyadari mereka punya tujuan, saya banyak melihat anak-anak berhasil di situ. Ya, gitu sih lebih ke masing-masingnya. Masing-masing personal balik lagi ya Bu ya. Kebetulan, nah ini menarik juga nih karena tahun saya lulus itu kan 2010 Ibu. Ini sama-sama persis sih. Saya gap year kurang lebih 2 tahun. Habis itu saya kuliah sambil kerja jadinya. Jadi produk kuliah sambil kerja ini kurang lebih udah dari 10 tahun lalu. Dan itu mungkin sekarang berarti mungkin bedanya adalah memang kalau dulu sebenarnya kebutuhannya belum terlalu mendesak. Kalau sekarang kayaknya kalau nggak kuliah sambil kerja tuh. Iya, makanya gitu tadi saya bilang karena kebutuhan itu ya, yang terus berjalan dan berkembang kan. Kan kebutuhan ini kan nggak ada puasnya kan istilahnya. Sama dengan ilmu ekonomi lah. Kepuasan itu ada batas, ada ini ya kan. Ada kepuasan yang seperti apa. Ada orang juga nggak cepat puas, ada juga udah sampai di sini aja gitu kan. Tapi banyak saya lihat anak-anak Indonesia khususnya yang pernah menjadi murid saya, mereka banyak cerita bagaimana mereka mengimbangi waktu dan saya lihat mereka cukup berhasil. Oke. Mungkin Kak Calvin juga kan sempat jadi alumni di Wiyata Mandala juga nih. Sempat alumni. Wiyata Mandala juga. Wiyata Mandala Bu, ini produk Wiyata Mandala. Iya, produk Wiyata Mandala semua nih. Produk Wiyata Mandala juga. Yang ngerekam juga produk Wiyata Mandala. Sama juga, baru lulus tahun 2018 17? 2021. Lulus 2021 Masuknya ya. 2017. Masuknya 2017. Jadi memang dunia apalagi contohnya kampus Wiyata Mandala ini yang mencetak untuk mahasiswa-mahasiswanya supaya bisa siap dunia kerja. Sama juga seperti SMK Sentosa kan. Jadi saat dunia kerja membutuhkan, industri membutuhkan, harus siap juga gitu ya. Contohnya kayak Kresna mungkin pasti sudah ini ya magang gitu ya. Nah, magangnya kemarin kira-kira ceritanya gimana nih? Proses magangnya kemarin di mana gitu-gitu. Pas magang ya mungkin aku pertama kali itu cari-cari dulu kan ya. Oke, dibantuin kamu Bu Eni. Oh enggak ya? Sengaja ada beberapa trik untuk kami para guru enggak harus dibantu. Supaya saat mereka melamar pekerjaan magang. Ada rasa ditolak kan, nggak menerima PKL. Saat perasaan itu nggak enak ditolak, saya yakin itu ada pendewasaan. Aduh, saya cari di mana lagi nih gitu kan. Jadi di situ mereka dilatih, jadi tertantang untuk mental supaya lebih kuat. Experience ya, pengalaman. Tapi kami sih kasih estimasi gini, kalau sampai mentok-mentok dia nggak dapat, ya tetap kami juga cari. Ada. Cuman sejauh ini mereka luar biasa. Berarti gimana ceritanya, Kresna gimana tuh? Ya setelah cari-cari dan juga udah nemuin tempatnya juga sama rekan-rekan saya lainnya tuh kayak William dan lain-lain. Disebut William. Siapa tuh William? Fotonya dikirim di mana? Satu kelompok. Rekan saya waktu itu di magang di boleh sebut PT-nya? Boleh nggak apa-apa nggak masalah. Di PT Barco itu ada di dekat Museum Fatahillah kalau nggak salah. Barco ya? PT Barco, produksi minyak. Oke. Minyak goreng. Iya tahu. Daerah situ ya? Ya. Di situ benar-benar belajar banget, benar-benar belajar dari bangun harus lebih pagi untuk mempersiapkan ini buat bekal dan lain-lain, berangkat jam 7:30 supaya nggak telat bareng dia. Dan sana mulai kerja dari pagi, siang istirahat dan juga sorenya pulang. Dan pulangnya juga pasti badan juga capek. Berasa ya? Udah mulai berasa. Langsung istirahat, ambil dan lanjutnya besok lagi sampai PKL kelar. Waktu itu PKL-nya berapa lama nih Kresna? Untuk di PT Barco itu PKL saya jalani selama 2 bulan. 2 bulan? Oke, 2 bulan. Nah ini berarti mematahkan stigma kalau PKL itu cuman fotokopi doang, enggak kan? Tapi kan emang biasanya gitu tuh. Biasanya kan saat PKL tuh dikerjain fotokopi atau bikin kopi. Enggak kan ya? Enggak. Ngapain aja tuh kira-kira di sana? Boleh diceritain dikit enggak? Pokoknya benar-benar ya nggak bisa dibilang fotokopi doang lah. Iya. Di sana tuh benar-benar kita diperlihatkan ya bagaimana orang-orang tuh bekerja di perusahaan gitu. Di sana tuh benar-benar
karena saya bekerja di divisi keuangan, mereka benar-benar memfokuskan saya untuk mengetahui cara-cara penginputan keuangan atau penjualan dari perusahaan tersebut. Laporan. Ya, laporan sih. Oh enggak sampai ya, cuma penginputan aja. Ya. Oke. Berarti tahu melihat proses bekerja atau dunia kerja seperti apa gitu ya. Betul. Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi gimana, ada Kak Calvin kayak ada pengalaman nggak ya waktu itu? Pengalaman apa nih? Bekerja magang. Magang saya di sini. Oh di sini juga. Magang di sini. Di Wiyata Mandala. Orang yang beruntung sekali. Iya, makanya jadi Wiyata Mandala tuh juga membantu mahasiswanya supaya nggak jauh-jauh. Langsung magangnya di sini. Dari kita untuk kita. Nah, jadinya gitulah. Nggak apa-apa, bagus jadinya ya. Jadi ada juga yang di luar juga, kita ada juga. Dan yang terakhir nanti produk-produknya Wiyata Mandala itu bahkan sebelum lulus itu udah bekerja. Jadi ibaratnya masuknya dia kelas pagi nih kan, masih pengen fokus kuliah gitu. Di tengah-tengah jalan biasanya ada teman-temannya nih, pindah malam karena udah kerja gitu. Tuh ada tuh, dan itu banyak sekali. Bahkan sebelum lulus mereka bahkan jadi bekerja gitu. Dan jadi memang kita siapkan mereka untuk dunia kerja karena kebutuhannya kan beda-beda ya, Bu Eni atau Kresna. Ada memang teman-teman yang memang fokus kuliah aja gitu. Tapi kalau di Wiyata Mandala memang beberapa tuh emang niatnya untuk dunia kerja gitu. Jadi kita memang fokusin di situ. Gitu. Di awal-awalnya idealis ya. Iya, biasanya komitmennya kenceng, enggak saya mau kuliah aja. Biasa. Cocok sih ya. Kalau di SMK itu mereka PKL atau magang ya. Enggak hanya materi-materi sekolah saja ya. Oke. Coba Kres, Apa boleh ceritain juga. ngapain lagi Kres di itu? Ada satu lagi, bukan satu sih, ada banyak Wah, yang boleh diberikan. ceritain aja. Boleh. Apa? Kita dengerin. Dari mulai filing ya, Oke. untuk menyusun nomor-nomor dokumen untuk mengurutkannya supaya kelak nanti tuh bisa Dicari. ya, Dengan gampang. mudah ya. Arsip. Pengarsipan ya. Pengarsipan. Oke. Pengarsipan, terus juga ada juga untuk mengurutkan data menggunakan software akuntansi, salah satunya itu Oke. Excel. Pakai Ya, Excel. pakai Excel. Oke. Di situ ada data yang itu, dan pembimbing saya mencoba saya diajarin dulu nih. Oke. Kamu ini ya, ini caranya begini, dan saya praktekkan ya. Udah bisa ya. Wah, hebat sekali nih. Kayaknya pengalamannya sudah oke sekali ya. Memang Sudah dari siap ya. Iya, mungkin ini mungkin bedanya, mungkin sedikit bedanya juga dengan SMA ya. SMA dan SMK ya. Memang SMK itu punya waktu di mana mereka PKL magang itu ya Bu ya. SMK itu memang diperuntukkan untuk dipersiapkan untuk bekerja. Iya. Kalau mereka punya kesempatan untuk kuliah itu jauh lebih baik. Oke. Jauh Gitu. lebih baik ya. Iya, jauh lebih baik karena mereka dipersiapkan untuk kerja. Makanya kita kasih PKL sebenarnya tuh dalam 3 tahun mereka sekolah itu udah harus di lapangan mereka tuh bisa 4 ke 6 bulan. Tapi itu kembali ke otoritas sekolah lah ya. Balik lagi ya. Kita lihat kondisi anak juga gitu. Oke. Kebetulan nih Kresna nih PKL-nya sangat bagus. Oke. Ya banyak juga beberapa aplikasi keuangan ya yang kalian pelajari. Dipelajarin di sana ya. Oke. Karena kan kayaknya kan kalau rata-rata ya, kalau misalkan kerja di bagian akuntansi memang syaratnya harus bisa yang saya tahu ya ada akurat itu. Accurate itu sertifikasi bahkan ya. Nanti akan jadi sertifikasi. Nah, di kuliah di Wiyata Mandala juga Kalau nanti. zaman dulu kita mungkin mayop lah ya. Iya, mayop betul saya itu zaman saya Bu. Zaman dia kayaknya udah enggak. Udah accurate. Iya, kayaknya udah accurate deh. Dan beberapa aplikasi yang lain juga masih banyak yang Betul. ini tergantung kantor menjanjikan apa sih. Betul. Saya rasa juga nggak semua juga kantor membuka tentang gimana keuangan mereka toh. Nah, Mereka betul. cuma magang. Tapi pas mereka selesai dari magang, perbedaan itu terlihat sekali. Sangat beda ya Bu ya. Beda. Oke. Ya, yang biasanya hanya mendengarkan di kelas, begini caranya. Jadi aktif ya. Biasanya baru ngerasain tuh, kerja tuh gini. Menyembayangi waktu ya tentunya banyak belajar juga di sana kan ya. Oke, banyak belajar ya, banyak pengalaman ya. Pengalaman ya, Gitu. Udah ikut merasakan sedikit pengalaman orang-orang yang bekerja di sana. Oke. Soalnya yang setahu saya nih Sekolah Sentosa ini
banyak acara. Banyak banget Iya, acara gitu ya. Acara juga, iya. Wah, anak-anaknya tuh kayaknya sigap, terus kalau acara tuh kayaknya aktif gitu loh. Makanya mungkin bentukannya dibentuk dari Bu Eni Iya, ya. betul, Ini. betul. Semangatnya Bu Eni kali ya gitu kan. Iya, saya selalu bersemangat untuk Iya, mereka betul. jangan monoton. Katanya Kontung itu mukanya udah kotak-kotak huruf-huruf gitu ya. Enggak lah gitu kan. Mereka juga harus punya kegiatan. Betul. Dan kami itu selalu memberi kegiatan yang positif tentunya ya. Iya. Memang terkenal banget kita ya, banyak-banyak kegiatan. Iya Bu, Nah, aduh. jadi gini, kalau kegiatan itu kami thank you banget Universitas Wiyata Mandala juga bisa diajak bermerger Waduh, itu. dalam kegiatan kemarin Iya, itu kan ya. banyak, Bu, ya, Kami udah senang lama, banget iya. dengan adanya hubungan baik Iya. sehingga beberapa kegiatan kami juga bisa terlaksana dengan baik ya. Betul. Di sana banyak kegiatan olahraga dan seni ya. Iya. Gitu. Ini salah satu basket apa? Olahraga. Volley. Oh, volley. Oh. Tahun yang lewat kami kan futsal lagi. Oh iya, betul. Sekarang lagi ingin banget ke volley. Volley. Gitu. Jadi Kema- memang setiap tahun itu ada bedanya ya. variasi ya. Variasi. Maksudnya kita melihat Tren mungkin. iya trennya anak lagi maunya apa gitu. Sekolah tuh mengimbangi, mendukung juga. supaya apa? Seandainya ada selalu diumumkan lebih dari 20 yang senang vokal, kami siapkan guru vokal. Lebih dari 20 yang senang futsal, kami siapkan guru futsalnya gitu. Berarti memang sekolah suportif Kami sekali support ya. sampai kegiatan apapun kalau memang lebih dari 20 ya kami siapkan. Oke. Sengaja kami buat batas jumlah gitu untuk supaya gini loh, minimal mereka satu tim itu kita lihat memang benar-benar mau gitu. Oke. Dan disitulah mereka mau berkegiatan dan sekolah pun jadi enjoy ya kan. Gitu. Jadi nggak bilangnya akuntansi mulu ya nggak Iya, juga iya, sih. benar. Iya kan? Jadi nggak belajar mulu gitu kan. Tapi belajar di olahraga itu juga kan termasuk belajar ya. Betul. Di sana dia dapat disiplinnya, dapat bersosial dengan bersosial ya. Iya sama. Non akademiknya lah ya, non akademis betul. ya. Jadi Gitu. mereka juga nggak asal berkegiatan gitu ya. Betul. Saat mereka juga tampil keluar jadi tahu ya. Ini bisa tanya deh ya. Langsung anaknya jadi mereka bertanding jadi ada perbedaan apa? Jadi nggak apa istilahnya yang berani di kandang sendiri. Betul. Ya. Jadi volley ya trennya Kresna ya. Iya. Kenapa tuh? Kenapa volley nih sekarang? Dari mana nih tren ini? Awalnya kan waktu kelas 11-an gitu lagi suka basket kan. Belajar basketnya gitu. Cuma di pertengahan awal masuk kelas 12 tuh pada main volley gitu. Pindah gitu ya. Iya, Tiba-tiba aja iya, atau kira-kira? karena teman-teman pada main volley kayaknya Oke. asik nih, jadi gue ikutan gitu. Kirain karena FYP TikTok. Biasanya kan ada FYP nanti main volley. Jangan-jangan itu ya? juga itu sih. Oh, Ya. bener ya. Wah, berarti pengaruh digital juga ada nih. Mempengaruhi banget berarti ya. Mempengaruhi ya. Wah, sangat menarik nih. Soalnya memang ya kita kan Saya baru ngeh tuh nah kan digital itu. iya, pengaruh digitalnya sangat penting. Terakhir saya juga membahas itu di kuliah saya juga. Memang pengaruh digital tuh akan seberapa besar dan itu pasti besar sekali gitu. Apalagi cuman gara-gara TikTok aja kita bisa makan apa di mana gitu kan. Tadinya nggak tahu jadi tahu gitu-gitu loh. Dulu mah kita mah Facebook, Friendster bahkan. Tapi jangan lupa juga nanti ini boleh di-share di TikTok juga nih. Iya. Ini pembicaraan kita ini tentang masa depan loh. Betul, Bu. Ini Iya penting. kan? Nanti kita tentang akan hubungan juga, hubungan mitra Universitas Wiyata Mandala dengan Mandala, sekolah ya. Sentosa. Nah, Sentosa dan juga mungkin pengalaman dari siswanya langsung. Jadi nggak cuma satu ini aja. Biasanya kan cuma sekolah yang ngomong, siswanya nggak ngomong. Nah, ini kan langsung nih siswanya Ada ngomong. siswanya kita datang, ada gurunya kita datang. Langsung sumbernya langsung. Bahkan nanti ada alumninya. Ada alumninya, tapi di akhir. Jadi Oke guys, terima kasih gitu. Enggak bercanda. Oke, balik back to topic lagi nih ya kan, antara sekolah dan kuliah bedanya apa? Nah, ini kan dari SMK ya, sudut pandang SMK ya. Jadi kira-kira dari sekolah itu teman-teman apakah nanti bisa siap masuk kuliah atau memang memilih kuliah itu sebagai second ini aja ya? Coba jadi apa namanya tuh? Pilihan kedua. Second choice ya.
itu gitu. sih nggak bisa dibilang itu jadi satu pilihan pertama dan kedua. Kedua ya? Karena itu dua-duanya sama penting ya. Oke. Itu sama penting. Oke. Terutama kalau dibilang SMK itu memang dipersiapkan untuk kerja. Maksudnya bukan mereka harus bekerja dan nggak kuliah lagi, nggak gitu. Jauh lebih baik kalau mereka kuliah lagi. Karena banyak belajar itu kan nggak mengenal waktu, nggak mengenal batas seumur ya. hidup ya, Bu. Iya. Jadi mereka harus mengembangkan diri juga, gitu. Karena waktu di SMK itu kan juga terbatas. Coba kita berusaha 3 tahun SMK, 3 tahun dipersiapkan, gitu. Jadi sudah terjawab ya, apa bedanya kuliah sama sekolah. Itu satu waktu. Kedua kreatif ya. Kreatif. Jauh lebih kreatif, anak-anak bisa mengembangkan diri dengan leluasa tanpa dibatasi oleh aturan-aturan gitu kan. Terkadang kan banyak juga nih anak-anak mungkin selama SMK kayak PKL. Ini boleh apa enggak? Nanya ya, gitu. Saya harus cek dulu layak apa enggak dia PKL gitu kan. Kalau layak ya saya okein gitu. Jadi semakin kreatif, anak-anak juga semakin bisa melihat mengembangkan diri ya dalam wirausaha mungkin, dalam apa aja ya. Mungkin mereka membantu usaha keluarga ya, itu akan tertolong banyak gitu. Jadi kuliah dan bekerja itu sebenarnya menurut saya seni yang sangat luar biasa. Itu sama-sama penting ya. Peraduan yang sangat, kalau memang si anak bisa mengimbang itu dengan baik, saya benar-benar angkat jempol. Karena itu nggak gampang nggak gampang loh untuk kuliah dan kerja. Tapi sejauh ini anak-anak sekarang kan senang ya, nggak luas gitu ya. Nggak sempit lah ya. Iya gitu, lebih luas gitu dapatnya. Nggak wilayah kantor aja atau wilayah kerja, wilayah teman-teman juga gitu. Betul. Semua dapat gitu ya. Apalagi dengan teknologi yang sekarang ini kan. Jadi saya yakin anak-anak yang mengambil kuliah sambil bekerja itu semangat aja. Karena ini berproses ya. Nggak ada yang instan gitu loh. Betul. Proses itu lewatin aja dulu. Nanti setelah proses itu ibaratnya proses nggak mengkhianati hasil. Itu dia. Proses itu nggak mengkhianati hasil. Ini yang kita mau potong di TikTok ini. Proses tidak mengkhianati hasil. Gitu. Jadi kalau proses kamu oke, saya selalu bilang ke anak-anak tuh ke anak-anak saya, kalau saat kamu diproses nikmati aja lah prosesnya gitu. Tekunin aja dulu gitu. Sejauh ini anak-anak sih nerima ya. Dan kan ada beberapa saya bilang, kalian kalau memang mau mungkin biaya, kadang-kadang kan kebutuhan ini kan mungkin mereka masih punya adik, masih punya kakak yang harus disekolahkan. Ya nggak apa-apa kerja dulu, tapi ambil aja kuliah yang malam, yang fleksibel kan sekarang ya. Bebas. Gitu. Jadi saya percaya kalau anak-anak yang mau maju, anak-anak yang mau memikirkan masa depan, ya harus berproses. Salah satunya kuliah dan kerja. Nah ini mungkin sedikit perbedaannya sudah terlihat jelas nih. Udah dikasih tahu Ibu juga kalau kuliah itu sama-sama penting ya, dengan sekolah dan juga kalau kerja pun nanti jadi supaya nggak kaget ya, adaptasinya juga sudah siap gitu ya. Luas, kreatif tadi ya. Dan mungkin ya Kak Calvin juga nanti kita mau tanya-tanya lebih lanjut lagi nih. Betul. Mengenai hal-hal tersebut, tapi setelah ini kita games dulu. Yang penting-pentingnya udah dibahas ya. Tapi kayak agak tegang ya. Udah mulai saya nervous juga. Penontonnya takutnya bosen, takutnya. Di rumah penontonnya juga nervous nih. Tegang juga ya. Wah, masa depanku bagaimana gitu kan. Aduh, aku kuliah karena kan pasti ada juga yang memikirkan itu kan. Contoh yang tadi saya bilang anak SMA, saya juga lulusan SMA, dulu itu nggak ada pengalaman kerja. Betul. Wah, itu gimana gitu kan. Emang harusnya kuliah kan kalau SMA tuh ya. Tapi kalau SMK kan sebenarnya udah siap kerja tuh. Nah, apakah tadi butuh kuliah lagi? Menurut Ibu Guru, Bu Eni,
penting karena sama-sama penting tuh ya. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik, betul. Nanti hasilnya bahkan jadi lebih kuat lagi prosesnya ya Bu tadi ya. Nah, gitu. Mungkin kayaknya udah agak tegang, kita relaxin lagi ya. Relax ya, ini pertanyaannya sekedar santai aja. Ini pertanyaan tentang kehidupan bersekolah. Ya, kehidupan sekolah nih. Atau Mungkin nanti Bu Eni bisa bantu atau Kresna mau bantu atau sebenarnya ada satu lagi nih yang diajak nih. Diajak aja satu lagi. Nanti Aidil kita masukin di sini juga. Aidil aja ya, alumninya nggak usah. Oh, jangan. Alumninya harus masuk, tapi nanti terakhir. Closing. biar deg-degan. Siapa sih? Kata anak Sentosa nih siapa sih? Iya, Bu tuh udah nggak sabar buat alumni siapa. Ini terkenal nggak Bu di sekolah ya? Kita mau tanya dulu nih. Waktu dulu tuh terkenal nggak di sekolah Bu? Alumninya nih. Kalau alumni saya rata-rata itu bagus-bagus. Oh, aduh, ini nih. Saya ini bukan nih. karena saya gurunya. Dan mereka memang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Ya. Saya lihat mereka mengenal jati diri mereka, mengenal tujuan mereka. Nah, itu dia. Saat penting. mereka tahu tujuannya, ya mereka akan bersemangat. Di proses pun kayak apapun mereka Kuat. Itu dia, benar-benar. Setuju banget. Soalnya dia udah naik lantai 1 ke lantai 4 dari 5 kali. Udah kuat banget sekali nih. Tadi pas Ibu ngomong gitu, saya ngeliat alumninya sedih dia, Bu. Waduh. Dia mau keluar air mata. Pas lihat lagi kaki dia keinjak sendiri. Keinjak sendiri. Oke, langsung aja nih Kak Calvin atau Bang Jo nih, terserah deh yang enak yang mana dah. Kalau buat nentuin nama panggilan mungkin yang nonton ya. Nanti bisa komentar aja. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang mana? Bang Jo atau Kak Calvin? Ya, yang keren ya. Kak Calvin. Yang mana aja? Temennya Kak Seto. Yang mana aja? Rugi dong. Oke, langsung kita games. Ini tulisan siapa? Nah, tulisan Anda sendiri. Iya. Nggak kelihatan kan? Kelihatan. Ya, pertanyaannya ya, ini untuk semua atau yang jawab nanti? Ini yang narasumber dulu aja, biar lebih asik. Ya, nanti kita gantian ya, Kresna nanti boleh sama Aidil nanti. Boleh. Ikut join, boleh. Pertanyaannya adalah. Pertanyaannya apa tuh? Pernah nyontek atau enggak? Di sekolah. Di sekolah. Selama menempuh pendidikan deh. Saya tutup kuping deh. Enggak, ini cuma seru-seruan aja. Seru-seruan aja nggak apa-apa. Nggak dihukum, nggak diapa. Kalau pernah nyontek tuh nyonteknya kayak gimana? Ya, karena kan. Ini kita mengupas nih ya. Iya, kebetulan apa namanya, ini kan cuma pengalaman. Berarti saya juga udah pernah kok. Enggak, jadi sebenarnya podcast ini tujuannya buat membongkar sisi gelap siswa ya. Bukan. Nyonteknya gimana. Bukan. Para guru-guru yang jadi ngawas ujian. Jadi tahu. Bapak Ibu wajib nonton ini. Nah. Kira-kira pernah nggak nyontek di sekolah? Kayaknya pertanyaannya salah. Gimana ngomongnya? Atau nyontek atau mau mencoba nyontek gitu-gitu deh. Kayak gabut gitu nyontek ya, nggak jadi nyontek tapi nggak jadi gitu loh. Udah ada pengen gitu. Temennya ketawa berarti pernah nih. Kayaknya pernah ya, udah ketahuan nih. Pernah nggak? Ya nyontek sih pasti ya. Pernah. Oke. Ya. Tapi mungkin jadi berjalannya waktu ya nyonteknya itu sekarang ya contek, cuma ya minta tahu caranya. Cuma tahu caranya aja kan? Pengen tahu caranya ya. Oke. Ini lu dapat dari mana? Gitu ya. Hebat ya. Kok bisa begini? Nggak mutlak nyontek gitu. Bagus banget pertanyaannya. Bagus. Kalau saya dulu menyelamatkan Bu Eni. Kalau saya dulu. Kak Calvin, yang saya apa? tanya jawabannya. Caranya saya nggak perlu tahu. Ini jawabannya Ini baru tidak patut ditiru. Ya, dulu aku juga begitu sih, Pak. Dulu ya. Sebelum bertobat ya. Iya, sebelum bertobat. Dosa banget tuh kayaknya. Yang bener aja. Rugi dong. Lanjut lagi, kita next ke pertanyaan kedua. Apa tuh? Pernah nggak cabut dari kelas? Wah. Waduh. Ini pertanyaannya berat-berat. Ini kayaknya bukan pertanyaan sih. Ini kayaknya kisah hidup saya. Cabut dari kelas ya. Mungkin cabutnya nggak sengaja sih paling. Nggak sengaja. Paling ya buat temennya ketawa. Paling ya cabut. Di shoot ketawa. Oke. Paling ya cabut mungkin ya karena ada urusan gitu, kayak waktu itu kan pernah ikut organisasi OSIS ya. Mungkin ada rapat mendadak, disuruh kumpul, jadi ya izin kelas dulu ke guru. Menurut ataupun ada
kayak urgent gitu, kayak mau ngambil apa gitu dari rumah yang ketinggalan. Oh, jadi cabutnya karena izin itu. ke guru. Oh, cabutnya berarti Bukan cabut izin ya. Niat saya niat cabutnya gitu. Nggak izin maksudnya. Nggak izin ya. Anak saya baik-baik ya. Baik banget. Nggak izin aja dikategorikan cabut loh. Aduh gitu ya padahal Cuma rapat OSIS cuma yang gitu aja ya. gitu ya. Padahal nggak apa-apa sih ya. Kalau organisasi di sekolah it's okay aja itu kok. bukan cabut. Sama di kampus Wiyata Mandala juga ada organisasi BEM namanya. Karena gini, juga. sebenarnya hanya lebih melatih disiplin ya. Nah, Misalkan gini, semua orang itu butuh komunikasi. Nah. Saat guru ada di kelas, loh kok bangku ini kosong kemana? Kemana pasti ditanya. Sebenarnya kalau dia bilang saya pergi mau ngambil ini, saya pergi ke ini, saya mau diam dulu. Gak ada masalah ya Bu. Sebenarnya sih gak ada masalah, lebih ke komunikasi. Komunikasi. Tapi kan mental untuk izin ini kan udah takut duluan mungkin gitu kan. ya. Tapi kalau di SMK itu kami arahkan, kami ajarin jangan nggak berkomunikasi. Okay. Bahkan saya pernah ya di kelas kalian bukan. Mungkin karena waktu itu kami ada event yang sangat sampai malam banget. Besok paginya pada ngantuk gitu pada gimana. Ya udah 10 menit kita tidur berjamaah. Tidur berjamaah. 10 menit pasang alarm. Oke. Enggak gitu. Merdeka belajar kan Iya, fleksibel. betul Bu. Jangan memaksakan orang yang ngantuk, apa artinya? Memaksakan yang udah pesakitan nanti apa artinya? belajar nggak efektif, ya kan? Iya. Sekarang kalau lagi kondisi sakit atau ngantuk. kondisi udah ngantuk berat, ibu suruh cuci muka ya. Cuci muka. Sana, gitu. Atau kamu izin, Bu saya mood saya lagi hancur, tadi malam saya begini. Itu luar biasa loh Merdeka Belajar ini. Iya. Jadi semua sisi hidup anak itu kita bisa arahkan gitu. Nggak hanya pengetahuannya aja. Gitu. Kita juga harus ajari mereka attitude yang lain. Ya wah ini jadi serius lagi. Padahal tadi niatnya jadi nggak games ya. Nggak apa-apa Bu ya. Jadi itu insight yang kita butuhkan juga. Ini masih sama nyambung dengan tema jadi kita. Jadi SMK itu nggak dilatih kerja, tapi di sana ada pendidikan karakter. Dimana si anak juga nggak hanya pintar akademisnya, tapi karakternya terbentuk. Akademis ya kan. Jadi mereka juga punya karakter yang baik. Betul. Wah ini. Salah satunya komunikasi. Itu. Saya selalu contohin. Kalau kamu bicara, saya bicara, siapa yang mau dengerin? Contohnya. Jadi jangan kalau kamu bicara, kamu pegang handphone, sama kayak pacaran lah ya. Aduh, pacaran. Mau curhat gitu ya. Masa megang handphone. Cewek lu contoh ya. Aduh, kena juga. Dia mau cerita nih kejadian yang barusan dialamin dan lu hanya bilang ini ya gitu ya. Kira-kira respon pacar lu kabur nggak? Atau mungkin langsung putus kali ya? Digaplok saya. Dicaplok bukan digaplok, dicaplok. Iya perlu karakter yang baik untuk komunikasi. Ya betul Bu. Ya jadi attitude itu ada bahasanya adab melebihi ilmu. Adab dulu baru ilmu ya. Betul. Jadi memang ya zaman sekarang apalagi ya betul ya. Pengaruh digital balik lagi ya. Jadinya berubah nih temanya ini kesini. Pengaruh digital tuh memang sangat penting ya sangat. Kita harus pintar. Ya pintar-pintar sih. Saya bilang ke anak-anak saya, ya, teknologi itu harus kita yang menguasai. Betul, jangan dikuasai. Sampai si teknologi yang menguasai kita. Gitu loh. Ini banyak banget nih potongan TikToknya nih. Buat kita potong banyak. Saat teknologi menguasai kamu, akhirnya kita sesama manusia nanti udah nggak ada komunikasi lagi. Gitu. Betul. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Nah, itu dia. Teknologi ini kan ciptaan manusia. Manusia juga, betul. Kita yang menguasai. Betul. Dan jangan sampai kita dikuasai. ketergantungan gitu. Iya. Sama halnya kayak kemarin kami ada suka buat acara camp gitu ya. Iya. Kami buat camp 3 hari di salah satu di puncak misalnya. 3 hari nggak megang handphone. Wow. Tapi Bebas bukan teknologi. bukan kami tolak teknologi nggak boleh ya. Nggak ke situ. Justru teknologi ini bagus ya kan. Ini karena kita bicara karakter sih tadi. Oke, balik. Bukan berarti nggak boleh main. Anak-anak SMK harus teknologinya harus bagus. Iya loh. Accurate apa segala macam itu kan teknologi gitu. Iya kan. Iya. Semua itu kan berkaitan. Karena bicara tentang karakter, ada hal-hal mereka nggak pakai handphone gitu. Saat nggak pakai handphone, ternyata ada beberapa yang tahu permainan apa tuh yang gini-gini. Yang dulu udah nggak ada ya kan. Para perpisah. Iya kayak gitu kan. Yang dulu tuh kan nggak ada kan. Iya. Udah mulai hilang gitu. Pas handphone di tangan mereka ternyata permainan itu ada. Mereka bisa main ya. Jadi gini, bukannya
nggak menghilangkan apa gitu. Iya. Lebih ke hubungan Sosial. mereka, gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk bicara karakter ya ke situ. Oke. Tapi teknologi harus ya itu penting. Itu penting. Zaman soalnya berubah, kita harus update diri juga Iya. kan. Betul. Oke. Oke, ini pertanyaan ketiga ya. Ketilu ketiga gitu ya. Pernah nggak sih dihukum karena nakal di sekolah? Ya, apapun deh. Apapun itu dihukum di kenakalannya. sekolah, kenapa? Mungkin pas SMP ya. Oh ya. SMP. Selamat SMK Sentosa. Sama, masih di SMP. Nah, Nggak apa-apa. Di SMP tuh pernah dihukum parah banget sampai di skors sampai 3 hari atau berapa gitu. Oh, kenapa tuh? Karena berisik di kelas, Oh. ganggu kelas lain gitu. Ya, itu kayaknya wajar ya. Dulu kan bener-bener gendang-gendang Oh meja iya, ya. saya juga suka isinya. dulu. Sama, saya juga suka. Sampai kedengeran Kelas. kantor ya, Oh, itu kantor kepala guru. sekolah. Wah. Langsung dipanggil semua itu. Sama kepala Oke. sekolahnya langsung ya. Kalian kalian diskors 3 hari ya. Waduh. Ya apa ya? Aduh enggak ingat sih. Saya ikut-ikutan aja sih. Oh ya. Gendang aja. Lagunya ini Jalan Baskara. Ngaco nih orang. Udah mulai ngaco nih. Oke, berarti pernah tapi di Pernah SMP. ya. Iya. Oke. SMP. Lanjut. Mungkin langsung kita ganti ke ganti pemain ya, substitusi. Satu, dua, tiga. Siapa itu? Tiba-tiba ganti Nah, orang. Siapa nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Siapa nih namanya nih? Nama saya Aidil Oke. dari SMK Sentosa. Oke. Temennya si Kresna. Temannya Temennya Kresna. Kresna. Ini yang tadi ketawa-tawa terus. Gak nyontek dia yang ketawa. Nah, ini pertanyaan lebih susah. Ini dari lebih tadi susah. soalnya. Pertanyaan keempatnya lebih susah. Iya. Ini bukan kenakalan sih, tapi tentang momen-momen di SMA lah. Momen. Kira-kira pernah nggak? Siapa teh? Aidil ya. Aidil pernah nggak kira-kira naksir gitu sama kakak atau adik kelas? Atau teman sekelas bahkan. Aduh. Waduh. Wah ini dah. Nggak usah ada ngasih, nih. nggak usah ngasih ininya. Mungkin clue-nya aja. Iya wajar, ini Kan kalau mau wajar. nyatain juga nggak apa-apa. Waduh jangan sekarang jangan. Kira-kira ada nggak? Kalau menyukai sekelas sih pernah. Oh sekelas pernah tuh. Tapi menyukainya itu bukan artinya harus mencintai. Oh. Potongan TikTok lah. Ini ada lagunya nanti potongan TikToknya beda sama Iya gue ini. beda. Karena kan mungkin wah nih cewek jago nih dalam satu hal ya. Oke. Kita menyukai hal Oke. itu. Jadi kita kedorong ke arah positifnya. Oh gitu. Bukan kita harus memiliki dia. Oke ya. Tapi naksir yang bener-bener naksir ada. Kita masih Berarti gini, tanya. mencintai bukan harus memiliki. Memiliki aduh. Itu yang di awal udah dibilang. Di opening Sakit kita. sekali. Sakit. Aduh. Sama-sama cinta tapi nggak bisa saling memiliki tuh. Aduh, gimana Kita tuh? harus memiliki. Iya. Buat mantan? Pesan buat mantan? Jangan. Oh, enggak ada. Diedit ya. Diedit. Oke, ya berarti pernah penyukai. Pernah ya Oke. berarti lah ya. Terus yang terakhir, Yang terakhir Kak Calvin, nih, silakan. momen apa yang diingat saat Aida sekolah, momen-momen kayak yang paling nggak bisa dilupain lah. Ya, momen yang gak dilupain. Sampai kan udah kelas 12 ya, pasti momen kelas 10, 11 ada yang nggak bisa dilupain. Kira-kira apa tuh? Momen-momen. Kalau momen itu kan banyak. Dari kelas 10 kan kita kena istilahnya kena di Zoom karena kan kita nggak bisa COVID ya. COVID itu. Angkatan COVID ini terakhir ya? Iya. Angkatan terakhir COVID ya? Masih sempat jum. Oh, pakai Zoom ya. Oke. Itu kenangannya waktu Iya. itu ya. Oke. Covid membawa kenangan ya. Wah, itu dia. Banyak sekali kenangan ya. Di Yata Mandala juga kena ya, sempat kena. Kena. Kita waktu itu ini yang saya tahu ya, karena saya masuk sini 2021. Jadi masih ada COVID tapi udah nggak Parah di parah awal-awal. awal-awal. Jadi kondisinya Yata Mandala tuh pernah di Kowal Tower di Jakarta Pusat, itu di sebelah depan atrium, sebelahnya ya, sederetan atrium. Dan itu pindah ya, kalau nggak salah Kak Calvin ya. Ke Sini ya di Mangga Dua Raya. Nah itu saat COVID. Nah itu tuh zaman COVID tuh. Tuh. Ya dan ini salah satu ininya nih. Sukarelawan. Magang juga. Jadi bantu proses Oh berarti perpindahan. ini kenangannya waktu Zoom dia main-main. Nah Nah itu dia betul.
Ya, memang kalau kuliah dan juga sekolah sama nih jangan ya. Kan saya pernah soalnya udah buka laptop, layar. Waduh. Ada yang di bantal doang. Waduh. Ada loh. Waduh. Memang Zoom coba. Waduh, dibuka semua di sini. Kenakalan Zoom apa itu? Apa? Kenapa kalau saya bilang kenangan itu di Zoom? Karena kalau di Zoom kita juga nggak bisa ngelihat temen terlalu jelas karena beberapa kamera ada yang di offin. Dan pas di kelas 11 tuh baru pertama kali melihat manusia. Oh ini orangnya. Tadinya saya lihat cuman kosong, gelap gitu kan. Cuman logo ininya doang tuh orangnya. Ternyata orangnya. Ternyata kamu cantik ya. Aduh. Ternyata ya berarti bener-bener ketemu sama teman sekarang itu baru 1 tahun lebih ya? Kelas 11. Iya, kelas 11 ke kelas 12 ya kurang lebih kan 1 tahun lebih aja ya. Berarti kurang lama ya pengalaman ketemu temennya ya. Waduh ya, jadi ini angkatan Zoom ini juga angkatan Zoom ya? Sempat waktu kuliah, semester berapa? 7. Enggak semester 6 semester 7 lah. 6 7. Nah, itu benar, lagi online kan. Zoom. Kenal orangnya ya. Kan udah kenal. Udah pernah ketemu sama teman-teman kelas. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Cuma emang waktu itu lagi kelasnya udah online. Waktu itu kan Zoom tuh hal yang baru ya. Iya. Gue nggak ngerti caranya nge-mute. Gue pikir gue udah di-mute dengan gue kecilin volume tuh gue pikir udah mati. Kamerawan ketahuan dulu loh. Kamerawan. Nah, bukalah. Tertawa. Nah, waktu lagi kelas, bukalah aplikasi game. Aduh, apa tuh? Muntun itulah. Waduh, bahaya. Lagi main, ternyata masuk ke Zoom-nya. Suaranya. Sing sang. Lupa mute. Lupa mute. Teman-teman waktu itu langsung ngechat di grup. Mute J. Tadi lu belum itu malah apa lagi tuh? kelas malah main lu, ketahuan itu. Ya ini dia. Dosennya terus teman lah juga lagi. Jangan disebut. Jangan disebut. Ya iya, sekolahnya di Vietnamanda kuliah dosen kampus lain. Iya. Oke, paling itu aja pertanyaannya. Mungkin sebelumnya ini kita udah bahas tentang yang belum ngikutin. Tadi kita bahas tentang apa bedanya sekolah dan kuliah nih ya, antar sekolah dan kuliah. Nah itu udah kita bahas tuh ya. Silakan nanti ditonton aja di menit-menit tengah-tengah ya, di tengah-tengah itu ya. Pembahasannya sangat menarik banget ya teman-teman yang mungkin butuh insight atau pengen tahu tentang kehidupan sekolah di SMK ya. Kebetulan SMK Sentosa itu juga fokusnya akuntansi ya, jadi ada cerita sedikit tentang bagaimana proses mungkin di sekolahnya, magang, PKL, dan juga pengalaman Ibu Eni sebagai guru di SMK Sentosa dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman ya, khususnya pendengar atau penonton Wiyata Mandala School of Business, silakan tonton aja. Nanti kita ada potongan-potongannya juga di Instagram, di TikTok ya, di Wiyata Mandala School of Business. Gitu. Mungkin terima kasih dulu nih kita mau terima kasih ya Bu Eni, Kresna, Aidil sudah memberikan waktunya untuk mampir nih ke kampus kita. Hujan-hujanan tadi, aduh ya. Ya makasih juga sudah diundang, sudah dipercaya untuk salah satu mitra ya. Iya. Kita mitra udah sekian tahun ya. Udah lumayan. Ya, biar kedepannya semakin baik ya. Wiyata Mandala juga sejauh ini saya lihat banyak membangun anak-anak yang berkualitas ya. Luar biasa. Jadi mungkin anak-anak Sentosa yang berminat untuk sekolah di Wiyata Mandala, Ibu setuju sekali karena banyak alumni di sini yang udah mengalami kebaikan-kebaikan Wiyata Mandala. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Kita baru mau ngomong udah diomongin dulu kan Bu Eni. Terima kasih banyak Ibu Eni sudah datang. Mungkin di sesi terakhir ini kita mau undang salah satu alumni Sentosa yang mungkin salah satu yang terbaik. Karena tadi dia udah tanya aja, kapan saya masuk? Kapan saya pengen ngobrol. Saya gitu udah gerah ini mau masuk. Ya, ini alumni tahun 2000 berapa ya? Masih baru deh kayaknya sih.
2023 ya? 23 ya, 2023 baru banget. Jadi ini masih kakak kelasnya nih, Aidil dan Kresna. Ya? Harusnya masih kenal. Bentukannya kayaknya gampang dikenali ya, mudah dikenali. Itu mungkin langsung aja kita undang. Terima kasih Aidil. Ya, terima kasih Aidil, terima kasih banyak ya. Silakan kita undang. Iya, kedatangan alumni dari SMK Sentosa ya. Alfredo Christian. Oke, akhirnya sudah datang. Akhirnya sudah masuk. Ini orang yang dari stadion. Gue kapan masuk? Iya. Kapan masuk? Nah ini dia nih orang dari stadion nih. Memang kita kalau misalnya yang bintang tamu tuh harusnya terakhir, ya gitu ya. Jadi perkenalkan nih namanya Alfredo Christian. Oke, boleh sedikit mau cerita pengalaman di sekolah atau kuliah sekarang, boleh tuh. Di depan gurunya langsung nih, ini kan kenal kan Bu, ini kenal kan Bu? Kita nggak salah kan Bu? Kita nggak salah ya Bu, ini orang alumni ya, alumni Sentosa ya. Oh betul. Anak didik saya tahun 2023. Wah gitu. Silakan ngomong pengalaman sekolahnya waktu itu atau kuliahnya. Jadi pengalaman di sekolah itu ya luar biasa lah karena dimana ya waktu itu kelas 10 juga masih zaman COVID. Masih ya. Tadi kita ya. Nah itu juga pengalamannya itu kenangannya dari COVID tuh pertama. Yang dari awalnya kita nggak kenal jadi kenal tuh. Kayak tadi kata-kata dari Coach J ya, maka nggak kenal, nggak sayang. Nggak sayang, oh gitu. Lalu abis itu pas COVID itu kan namanya COVID ya kita bingung, nggak ada temen gimana. Lalu waktu sekolah itu kenangan saya tuh berusaha mencari teman dengan cara mencoba pertama kali itu WA dengan nyebut nama dulu, nyebut panggilan ini. Gitu ya. Iya benar ya. Buat Edo nyari temen dengan cara seperti itu. Gitu, ya. Oh gitu. Berarti cara-caranya begitu ya saat sekolah. Nah kuliah di Weta Mandala nih sekarang. Kira-kira gimana nih pengalaman kuliah sekarang nih? Udah UAS kan barusan kemarin ya, baru kelar minggu lalu ya? Minggu lalu ya. Nah itu gimana pengalamannya? Udah satu kali UTS, satu kali UAS kan? Gimana tuh pengalamannya? Kalau menurut pengalaman saya sih UTS itu ya kita itu ya jangan nggak anggap enteng gitu, anggap mudah. Karena UTS itu juga bukan berarti kita suatu lintangan yang sangat sulit dan itu juga kita harus penuh dengan usaha untuk menghadapi tersebut. UAS pun juga sama. Begitupun UAS. Ya, kuliah di Weta Mandala kira-kira sampai sejauh ini setahun ini apa tuh? Setahun ini kalau kuliah di Weta Mandala ya lumayan. Dosennya pada baik-baik. Dosennya baik-baik. Dosennya baik-baik. Oke, terus teman-temannya gimana? Teman-temannya juga baik. Kakak tingkatnya? Nah kakak tingkatnya juga baik, bisa memberikan sharing ilmu. Yang jujur tuh. Udah jujur kan? Dia kita temenin Bu, kenal sama cewek. Ini ya kita baik banget nih. Waktu itu kita ajakin ke acara pameran kampus gitu kan. Ya, kebetulan Edo ini memang salah satu tim dari tim pemasaran kita Weta Mandala. Jadi kita memang punya tim ambassador school namanya, school ambassador. Kebetulan terpilihlah Edo jadi tim kita dan itu juga kita pilih seleksi gitu. Wah rajin. Nah ini yang kita butuhkan memang orang yang rajin seperti Edo gitu. Oke, mungkin ada lagi kata-kata yang mau disampaikan ke Bu Eni mungkin mumpung lagi ada di sini Bu Eninya ngomong apa kek gitu. Nah jujur sih. Apa tuh? Kangen aja. Waduh, ini neng. Kumana rasa sakit. Nanti ada musik-musik itu ya. Kalau ada anak murid mengangeni gurunya, berarti ada something. Gitu. Apa tuh? Di roasting ibunya. Enggak ada roasting. Enggak ya. Karena ya waktu itu Bu Eni tuh saya ingat mengajarkan saya untuk akuntansi. Iya, akuntansi pertama kali tuh. Iya, pasti. Pertama tuh saya bingung akuntansi kayak gimana. Terus Bu Eni menjelaskan tuh semua materi-materi akuntansi sehingga saya jadi paham tuh dulu dasar-dasarnya. Yang dimana akuntansi kan pasti banyak yang orang bilang itu bikin pusing, bikin mumet. Nah, Bu Eni bilang apa? Waktu itu enjoy aja, dibawa enjoy. Jadi dengan dibawa enjoy, ya maka
pikiran tersebut ya nggak terasa pusing. Nggak memberatkan. Iya, Jadi ya. anak-anak itu enjoy. Oke, nah ini wah positif sekali ya. Edo ya punya pengalaman dengan Bu Eni, mantap sekali. Mungkin itu aja dari kita ya Wimcast ya kali ini. Banyak banget momen-momen, cerita-cerita dari Sekolah Sentosa, bahkan dari siswa yang sekarang masih sekolah dan juga ada alumninya kita datengin, gurunya kita datengin ya. Itu supaya teman-teman yang nonton kita tuh lebih ngerti lagi nih dunia sekolah tuh kayak gimana. Jadi informasinya real ya. Real. Langsung dari sumbernya. Ini no settingan, no briefing. No. Nah, briefing dikit lah. Tapi briefingnya itu cuma untuk teknis aja. Jadi terima kasih banyak ya sekali lagi untuk Bu Eni, siswa ya Kresna, Aidil dan juga alumni ya sudah menyempatkan waktunya yang sangat berharga banget itu ya. Terima kasih ya. Kita juga dari host mengucapkan terima kasih juga ya. Sebesar-besarnya. Ya, sampai ketemu mungkin di sekolah ada acara Bu, tolong info-info kita ya Wiyata Mandala. Iya. Kebetulan terakhir ya sebelum kita tutup kita masih ada beasiswa ya. Betul, masih ada beasiswa potongan 100% uang pangkal. Ya. Oh 100 ya? Masih 100% uang pangkal. Maksudnya waktunya panjang ya? Untuk saat ini kita sampai Februari Bu. Sampai Februari. Februari untuk 100% uang pangkal dan 50% biaya kuliah kelas pagi dan kelas malam dipotong ya. Jadi kurang lebih total kelas paginya 4.250.000 itu udah all in semuanya. Bisa dicicil 10 kali masih bisa, dan juga kelas malam 4.750. Bisa dicicil juga? Bisa dicicil 10 kali. Masih ada programnya sampai bulan Februari. Jangan sampai kelewatan. Buat teman-teman nggak cuma Sentosa. Jurusannya apa saja? Jurusannya kita ada 2. Jurusannya apa aja Kak? S1 manajemen dan S1 akuntansi. Yes, kita juga sudah terakreditasi baik. Jadi jangan sampai nggak ambil kesempatan ini ya. Kita juga ada tes beasiswa. Yang tadi tuh nggak tes tuh. Tadi nggak tes. Tadi tes. Formulir gratis. Kalau yang mau tes silahkan juga datang ke atau hubungi kita di 0857. Tunggu, berapa? Saya lupa. Ya, di 085778703625. Nah, itu dia. Ya. Dan juga bisa langsung DM ke IG kita @wym.ac.id. Bisa juga di situ. Dan teman-teman kalau mau tes bisa dapat langsung jadwalnya dari situ. Ya, WA-in atau di DM. Kita masih ada slot beasiswa full. Betul. Dan 50%. Itu. Jadi masih ada banyak peluangnya. Silakan diambil aja gitu. Oke, paling itu aja dari kita ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Ya, apa tuh? Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu bahagia, and I love you all. Asik. Closingnya gitu ya. Selamat merayakan Imlek. Oh ya, bagi teman-teman merayakan Imlek, selamat merayakan tahun baru Imlek. Ya, dan juga yang mau mencoblos pilihan terbaik ada di tangan teman-teman. Karena 5 tahun masa depan negara ini ada di tangan teman-teman semua. Kalau masa depan aku ada di tangan kamu. Waduh. Oh, sama ada kalau nggak salah Isra Miraj juga ya? Oh iya, selamat juga nanti merayakan Hari Raya Isra Miraj tanggal 8 nanti ya. Kalau nggak salah ya tanggal 8. Ya, terima kasih, sampai jumpa di Wim. Kes. Oke, dadah.